Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Misi Profentik Ilmu dan Tanggung Jawab Ilmuwan. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama ada Muzaki Al-Fatah, yang kedua ada Muhammad Akbar Hidayat, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Ikhwan Riyadi. Langsung saja ke pembahasannya. Kita membagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian misi profentik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan. Yang kedua, apa etika profesi seorang ilmuwan, kode etik atau rekayasawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana profesionalisme dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama saya serahkan kepada teman saya. Salam, saya Muzaki Al-Fatah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu profetik dan tanggung jawab ilmuwan. Sebelum membahas ilmu profetik, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu profetik. Profetik diambil berdasarkan bahasa Inggris, yaitu prophet atau dengan kata lain nabi, sedangkan profetik berarti kenabian. Dengan kata lain, profetik adalah sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual maupun individual. Namun tidak sebatas itu saja, dia juga dapat menjadi pelopor perubahan, pembimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Dalam perspektif sejarah, kita dapat mengambil contoh seperti Nabi Musa yang melawan Fir'aun, Nabi Ibrahim yang melawan Raja Namrud, dan juga Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang membimbing kaum miskin dan budak untuk melawan penindasan dan ketidakadilan yang mempunyai tujuan untuk menuju ke arah pembebasan. Selain itu, profetik juga berasal dari kata Yunani yang dapat didefinisikan sebagai sebuah kata benda untuk penyebutan seseorang yang berbicara awal atau seseorang yang mendeklarasikan dirinya dapat berbicara tentang masa depan. Dengan kata lain, ilmu profetik dapat diartikan sebagai ilmu yang mengikuti perkataan Nabi dan dijadikan landasan untuk melakukan suatu hal. Hal ini semata-mata bertujuan untuk melakukan sesuatu yang benar dan memperbaiki yang salah. Untuk selanjutnya adalah tanggung jawab seorang ilmuwan. Ilmu adalah suatu hasil karya yang dibuat oleh ilmuwan. Seorang ilmuwan di mana hal tersebut sudah dikaji dan dibicarakan secara luas. Jika karyanya tersebut memenuhi syarat-syarat yang ada dan sesuai dengan keilmuan, maka karya tersebut barulah bisa menjadi ilmu, pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat luas. Berangkat dari hal tersebut, maka seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penemuannya tersebut. Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut. Ada tanggung jawab sosial, yang dimana seorang ilmuwan bertanggung jawab sangat besar terhadap komunitas sosialnya. Hal ini dikarenakan seorang ilmuwan adalah seorang warga masyarakat yang memiliki kepentingan terlibat langsung terhadap masyarakat umum, yang nantinya hasil penemuan ini akan digunakan oleh masyarakat, sehingga ilmuwan pun akan memiliki tanggung jawab sosial terhadap struktur masyarakatnya juga. Yang kedua adalah tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari seorang ilmuwan itu sendiri. Sebagai seorang manusia, ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. Para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan tentu perlu memiliki visi moral khusus sebagai ilmuwan. Moral ini di dalam filsafat ilmu dapat disebut sikap ilmiah. Selanjutnya adalah tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika seorang ilmuwan adalah meliputi etika kerja yang berkaitan dengan nilai dan norma moral yang di dalamnya tertuang pedoman, aturan, dan standar baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dimana hal ini menjadi sebuah pegangan bagi seorang ilmuwan dalam implementasinya seorang ilmuwan. Dalam implementasinya seorang ilmuwan harus memiliki kriteria etika sebagai berikut, yaitu objektif, up to date, rasional, jujur, efektif, dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Sekarang saya akan membahas tentang etika profesi seorang ilmuwan. Dalam berbagai bidang, etika sangat dibutuhkan, tidak terkecuali tentang etika dalam bidang keilmuan.
Etika sering disebut dengan moral, namun dalam berbagai aspek berbeda. Salah satu contohnya dalam bidang filsafat. Etika mempunyai tingkatan lebih atas daripada moral. Moral itu bagaimana kita menggunakan etika itu sebagai ajaran, sedangkan etika itu alasan kita menggunakan kegiatan moral tersebut untuk apa. Sedangkan etika itu dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu adalah etika yang hanya melukiskan saja, dia tidak memberikan nilai, dia tidak mengetahui itu baik atau buruk, dan dia berdasarkan fakta-fakta atau cerita-cerita, dan itu meliputi adat istiadat, atau kebiasaan, fakta-fakta dan lain sebagainya. Sedangkan normatif itu sebaliknya, dia memberikan nilai-nilai, dia itu tidak netral dan dia itu tahu baik dan buruknya. Salah satu contohnya adalah kegiatan prostitusi. Kalau dalam etika deskriptif dia tidak tahu kegiatan prostitusi itu baik atau buruk, sedangkan normatif itu tahu etikanya, dia baik atau buruk. Itu buruk karena memang menjaga martabat wanita. Etika normatif itu dibagi menjadi dua, kelompok dan individu. Dan individu ini memiliki cangkupan umum, yang dimana semua orang itu mendapatkan etika tersebut, seperti kejujuran. Habis itu juga habis kejujuran itu ada kebersihan dan lain sebagainya. Sedangkan etika kelompok itu lebih ke dalam berbagai bidang seperti profesi, yang dimana dalam profesi itu etika itu harus dimiliki oleh berbagai orang yang mengikuti profesi tersebut. Salah satu contohnya adalah profesi seorang ilmuwan. Ilmuwan memiliki etikanya yang berbeda, salah satunya etika tentang kejujuran dan kebenaran. Dalam berbagai bidang, ilmuwan memang harus memiliki kejujuran dan kebenaran dalam menggunakan ilmunya, dan dimana itu tidak boleh plagiarisme. Habis itu juga ada gak boleh tertekan dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Habis itu memiliki sikap setia. Setia ini disebut apa sih? Yang dimana ilmuwan itu tidak boleh, dalam arti tidak boleh puas dengan apa yang dia miliki sekarang, dia terus mengupgrade kepribadian dia dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada menghindari interpretasi orang lain, yang dimana bersifat bias. Dalam arti interpretasi di sini adalah interpretasi orang lain atau interpretasi kita yang bersifat bias, yang bisa membingungkan orang lain. Sedangkan yang keempat itu ada menghargai pendapat orang atau ilmuwan lain, yang dimana pendapat orang lain itu atau ilmuwan lain itu harus dihormati, karena ketika kita tidak menghormati, sebenarnya kita dulu tahu akan sesuatu tentang apa yang kita cari karena dia sebenarnya, dan itu etikanya kita harus menghargai pendapat dia walaupun nanti ujung-ujungnya kita berbeda pendapat dengan dia. Yang kelima itu etika terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti ketika kajian kita itu bersifat ekstrim, kita harus mengerti bahwasanya punya kita itu mempunyai tingkat ekstrim yang sangat besar gitu, yang bisa melanggar norma-norma agama. Tapi kita harus selipkan kata-kata bahwasannya ini semua untuk pengetahuan, jangan ditiru, dan pengetahuan itu bebas, yang penting kita belajar, yang penting kita mengetahui. Kalau kita mengimplementasikan itu urusan lain nantinya, yang akan yang akan menyinggung norma-norma agama tentunya, terutama agama Islam. Terima kasih, Abid. Berikutnya adalah profesionalisme ilmuwan. Profesionalisme ilmuwan adalah kualitas ilmu dan kualitas kerja yang dimiliki oleh ilmuwan tersebut, yang dimana itu akan membuat ilmuwan tersebut dihargai karena apa yang dia punya dan apa yang telah dibuat oleh ilmuwan tersebut. Respon dari masyarakat sangat bagus dan sangat baik. Dengan menjaga keprofesionalannya ini, ilmuwan akan selalu
didukung oleh para masyarakat untuk selalu mengembangkan ilmu-ilmunya lagi. Berikutnya adalah tanggung jawab sosial ilmuwan. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial tersebut. Para ilmuwan, sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuannya, sudah tentu mereka juga memiliki visi moral, yaitu visi khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sikap ilmiah. Menurut Abbas, sedikitnya ada 6 sifat ilmiah atau sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Artinya suatu sikap diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Yang kedua, bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Misalnya hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya, atau cara penyimpulan yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau pemikiran. Keempat, adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori terdahulu telah mencapai kepastian. Dan yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset dan meriset lagi. Dan yang terakhir, yang keenam, harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Proses menemukan kebenaran secara ilmiah mempunyai implikasi etis bagi seorang ilmuwan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas apapun.